Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Naila Rahma, NIM 2021 11127. Saya dari kelas 2C, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai. Pada pertemuan minggu kemarin, Bapak Irfai memberikan kepada saya 9 soal pertanyaan untuk diulas. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas 9 soal pertanyaan tersebut dengan pengetahuan saya sendiri. Langsung saja kepada soal yang nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh minimal 3 kesalahan yang sering muncul di sekitar kita. Nah, kesalahan penulisan ejaan tidak jarang terjadi di sekitar kita. Anak muda generasi sekarang ini lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul yang diciptakan oleh zaman daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah faktor bahasa ibu. Apa sih bahasa ibu itu? Mengutip dari KBBI, pengertian dari bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Dengan kata lain, bahasa ibu mengacu pada bahasa pertama yang dipelajari oleh seorang anak dari keluarga sebagai lingkungan terdekat dan lingkungan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ibu dapat berupa bahasa daerah, bahasa nasional, ataupun bahasa internasional. Nah, biasanya bahasa yang digunakan adalah bukan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah EYD yang benar. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan sekitar. Pada dasarnya, lingkungan sekitar adalah pengaruh utama dalam berbahasa. Ketika lingkungan sekitar kita adalah lingkungan yang kurang akan pengetahuan pentingnya penggunaan EYD yang baik dan benar, maka ejaan-ejaan yang salah akan terlihat biasa saja dan sudah tidak menjadi masalah. Nah, dari situ kita akan terbiasa menggunakan ejaan-ejaan yang salah. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu kurangnya minat membaca. Membaca adalah hal positif yang kurang dihiraukan di sekitar kita. Kurangnya minat baca akan menimbulkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hal-hal yang perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, seperti pada halnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, penulisan nama diawali huruf kapital, misalnya Zidna Naila Rahma. Penulisannya yang benar yaitu Z menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Walaupun penulisan nama berada di tengah-tengah kalimat, tetap menggunakan huruf kapital di awal. Kemudian contoh yang kedua, penggunaan nasihat menggunakan huruf I, bukan huruf E. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu penulisan kata izin. Yang benar adalah ditulis dengan ejaan izin menggunakan huruf Z, bukan huruf J. Pada dasarnya, penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah hal yang harus dibiasakan dalam berbahasa sehari-hari mahasiswa di Indonesia. Hal ini akan memberikan dampak positif untuk generasi muda di Indonesia sekarang ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak akan merugikan kita di masa yang akan datang, melainkan akan menguntungkan kita di masa yang akan datang nantinya. Nah, mulai sekarang, mari kita gunakan ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian, soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan
Contohnya, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dikutip secara langsung dari suatu sumber. Kutipan langsung dikutip tanpa menghilangkan sedikit pun kata atau kita copy paste dari suatu sumber tersebut. Nah, ciri-ciri kutipan langsung yaitu yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat dari sumber asal. Kemudian yang kedua, jika pada kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan, maka seperti ini. Kemudian, apabila terdapat kesalahan pada kalimat sumber, maka digunakan simbol seperti ini. Misalnya, hal itu mempunyai makna atau yang tidak jelas. Kemudian yang terakhir, menggunakan syarat sistem apa, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung itu artinya kita mengutip dari sebuah sumber, kemudian kita mengubah kalimatnya, tetapi tetap mempertahankan maksud dan tujuan kalimat tersebut. Nah, ciri-ciri kutipan tidak langsung yaitu mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip, kemudian ide, pikiran, atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan, dan dijabarkan sesuai dengan pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Kemudian tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Nah, biasanya mahasiswa lebih sering menggunakan kutipan tidak langsung, dikarenakan hal ini akan mengurangi besarnya persentase plagiasi dalam jurnal atau skripsi kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan berdasarkan pemahaman sendiri dan jelaskan dengan disertai contoh antara biografi dan bibliografi. Yang pertama yaitu bibliografi. Nah, sebelumnya, bibliografi dan biografi adalah dua teks yang tidak ada hubungannya, tidak saling berkaitan. Nah, bibliografi sendiri adalah daftar pustaka yang mencangkup isi deskripsi sebuah buku. Halaman tersebut meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, nama terbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dalam hal ini, bibliografi berarti kegiatan membuat deskripsi secara tertulis yang disusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau sejumlah buku yang pernah diterbitkan. Nah, kemudian biografi. Pengertian biografi sendiri adalah sebuah tulisan di mana tulisan tersebut berisi tentang penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang. Secara ringkasnya dapat disebut pula dengan riwayat hidup orang lain yang biasanya dituliskan oleh orang lain. Nah, biografi sendiri bisa berupa biografi panjang maupun biografi pendek. Biografi ini berisi cerita tentang perjalanan hidup seseorang hampir secara detail mulai dari kelahiran, hal-hal penting dalam hidupnya yang membuatnya terkenal melalui karya, prestasi, atau pemikirannya, bahkan kematiannya. Seperti ini, saya berikan contoh dari bibliografi dan biografi. Terlihat sekali perbedaannya, ya. Kemudian yang selanjutnya, nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimat nyata. Nah, penggunaan kata pukul digunakan ketika kata tersebut menunjukkan waktu. Seperti contohnya, saat PPKM semua toko tutup pukul 21.00 WIB. Itu kan artinya dia menunjukkan waktu malam, waktu pukul 21. Kemudian contoh yang kedua, hari ini terasa panas, ternyata waktu menunjukkan pukul 12.00 siang. Sudah terlihat jelas sekali itu menunjukkan waktu.
Nah, kemudian penggunaan kata jam yaitu digunakan ketika kata tersebut menunjukkan berapa lama sih dia melakukan pekerjaan itu. Seperti contohnya, Kak Andre membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Berapa lama sih? Selama 2 jam. Kemudian, contoh yang kedua, aku tidur selama 7 jam dalam sehari. Terlihat sangat jelas sekali di mana letak perbedaannya ya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke soal yang nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa hakikatnya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa atau manusia. Nah, maksudnya bahasa dikatakan sebagai sistem bunyi bermakna, artinya bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau mulut memiliki susunan secara teratur dan berpola sehingga menghasilkan sebuah makna. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang melakukan komunikasi. Nah, manusia melakukan komunikasi menggunakan berbagai bahasa. Salah satunya adalah bahasa-bahasa daerah. Manusia melakukan komunikasi menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah dikarenakan dia lebih mudah memahami antara bahasa daerahnya daripada bahasa dari daerah orang lain. Kemudian yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda baca koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda baca koma. Kesalahan penggunaan tanda baca koma sering terjadi dikarenakan biasanya kurang teliti atau juga biasanya kurang memahami akan kaidah bahasa Indonesia. Seperti contohnya yang pertama, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, papan kertas, dan kartu ujian. Itu merupakan peletakan tanda koma yang salah, dikarenakan yang benar adalah barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, papan kertas, koma, dan kartu ujian. Nah, peletakan koma di depan dan itu diperlukan. Kemudian contoh yang kedua, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Nah, penulisan yang benar yaitu Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Nah, seperti itu contoh-contoh penulisan kesalahan tanda baca koma disertai pembenarannya. Kemudian yang ketujuh, apa perbedaan makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Bagaimana menggunakan titik dua dan titik koma dalam sebuah kalimat? Sertakan 2 contoh penggunaan tanda baca tersebut yang benar. Tanda titik dua. Tanda titik dua akan digunakan ketika yang pertama, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. Contohnya, saya saat ini membutuhkan titik 2, masker, hand sanitizer, dan vitamin C. Nah, penulisan tanda titik 2 dari kalimat sebelumnya tanpa spasi ya. Jadi, saya saat ini membutuhkan titik 2 tanpa spasi, baru spasi, masker, hand sanitizer, dan vitamin C. Nah, kemudian tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Zidna titik 2, tanda petik, apa kabar Siti? Senang bertemu denganmu. Tanda petik. Kemudian, tanda titik 2 dipakai ketika di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Contohnya seperti ini.
Kemudian, tanda titik 2 dipakai untuk menandakan nisbah atau angka banding. Contohnya, di kelas ini terdapat perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan yaitu 1,23, artinya 1:3. Penulisannya tanpa menggunakan spasi. Dan yang terakhir, tanda titik 2 tidak dipakai kalau rangkaian atau pemeriaan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, setelah kata memerlukan tidak diperlukan tanda titik 2 seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. Itu merupakan kalimat yang setara, jadi bisa digunakan tanda titik 2 dan sama dengan titik koma penggunaannya tanpa menggunakan spasi. Nah, kemudian tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanaman di kebun, titik 2, ibu sibuk bekerja di dapur, titik 2, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, titik 2, saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Apa sih penyebabnya? Dan berikan 2 contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pengetahuan mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurangnya ketelitian dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam penulisan tersebut. Faktornya yang pertama yaitu kurang pemahaman. Maksudnya, tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurang pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut akan kebingungan bagaimana cara menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan penulisan. Nah, kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurangnya ketelitian dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam penulisan tersebut. Nah, oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga dituntut untuk harus teliti. Nah, contohnya, penulisan analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Judul tersebut, penulisannya yang benar adalah dengan menggunakan bentuk huruf miring seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, peraturan di tempat ini sudah jelas dilarang merokok. Nah, pada kaidah bahasa Indonesia, kalimat yang menunjukkan kalimat yang tegas akan ditegaskan menggunakan penulisan dengan penulisan dicetak miring. Kemudian yang selanjutnya, alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin, yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa, kata Sino Kumira Adidharma. Nah, penulisan pengutipan yang benar adalah yang dicetak miring adalah kutipannya, bukan siapa yang mengatakan. Nah, yang pertama ini kan yang dicetak miring Sino Kumira Adi kata Sino Kumira Adidharmanya tidak dicetak miring begitu. Nah, kemudian yang terakhir nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan masing-masing. Yang pertama yaitu kesalahan penggunaan vokal pada karya tulis ilmiah. Huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O yang
yang mempengaruhi yaitu kata baku dan kata tidak baku. Contoh kesalahan-kesalahan penulisan huruf vokal. Yang pertama, resiko. Yang benar yaitu penulisannya adalah risiko, menggunakan huruf I bukan E. Nah, yang kedua yaitu hakikat. Yang benar yaitu hakikat, menggunakan huruf I bukan E. Kemudian yang ketiga adalah benar. Yang benar yaitu benar, menggunakan huruf A bukan E. Nah, kenapa sih bisa terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu? Kesalahan-kesalahan seperti itu bisa terjadi dikarenakan kebiasaan. Jadi, dari dulu kita terbiasa belajar hanya tahu, sekedar tahu, tidak belajar bagaimana sih kaidah-kaidah yang benar dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kita terbiasa mengucapkan kata resiko, padahal yang benar adalah risiko, seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan penggunaan konsonan pada karya tulis ilmiah. Dalam penulisan huruf konsonan dipengaruhi oleh kata baku dan kata tidak baku. Adanya pengurangan kata dan juga penambahan kata. Contohnya, penulisan kata zaman, yang benar yaitu zaman, menggunakan Z bukan C. Kemudian manajemen, yang benar yaitu manajemen, menggunakan huruf J bukan G. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan, yang benar yaitu menggunakan, ada tambahan G, jadi double G, menggunakan. Kemudian yang keempat yaitu ditembakkan, yang benar yaitu ditembakkan, menggunakan double K. Kemudian yang kelima yaitu sehingga, yang benar yaitu sehingga. Kemudian yang keenam yaitu konstruksi, yang benar yaitu konstruksi. Nah, kenapa sih kesalahan-kesalahan ini juga bisa terjadi sama halnya seperti yang tadi? Dan selain itu juga dikarenakan kurang ketelitian, seperti contohnya ini. Sehingga, seharusnya sehingga, kita juga sering mengatakan sehingga, cuman sering terjadi kesalahan seperti ini dikarenakan kurang teliti atau tipu tuh kurang teliti gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya mengulas pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 hingga 9 ini dengan berdasarkan sumber-sumber melalui media internet dan juga melalui media YouTube. Nah, sekian dulu dari saya. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengoreksi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.